Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Matematika Diskrit yang diampu oleh Bapak Al-Faris. Anggotanya antara lain 1. Lensi Imelva Oktavianti dengan NIM 2011-0107-0004 dan Musyafa Abdur Rizki dengan NIM 2021-0107-0022. Kami dari kelas Matematika 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang seputar himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyafa Abdur Rizki, NIM 2021010100022. Di sini saya akan menjelaskan pengertian himpunan dan jenis-jenis himpunan. Pengertian himpunan sendiri yaitu sekumpulan benda-benda atau objek yang anggotanya bisa didefinisikan dan ditentukan secara jelas. Himpunan juga diartikan sebagai kumpulan objek yang terukur dan dapat diketahui anggota-anggota dalam himpunan tersebut. Dalam himpunan dikenal istilah yaitu dengan anggota himpunan dan bukan himpunan. Jika termasuk bukan himpunan, maka anggotanya tidak ditentukan dengan jelas dan juga bisa diukur. Cara pengajian himpunan. Yang pertama itu dalam ilmu matematika, himpunan adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Biasanya nama himpunan ditulis menggunakan huruf besar, misalnya yaitu dengan huruf kapital B besar, B kapital, C kapital atau dengan S kapital. Sementara elemen himpunan ditulis menggunakan huruf kecil, yaitu dengan A kecil atau C kecil atau Z kecil. Cara penulisannya yaitu dengan yang umum dipakai, tetapi tidak membatasi bahwa setiap himpunan harus ditulis dengan cara seperti itu. Himpunan-himpunan bilangan yang cukup dikenal seperti bilangan kompleks, real, bulat, dan sebagainya menggunakan notasi yang khusus. Himpunan dapat disajikan secara numerasi, simbol baku notasi pembentukan himpunan, dan dengan diagram Venn. Kardinalitas. Kardinalitas yaitu jumlah elemen dalam A disebut kardinalitas dalam himpunan A. Jadi notasi M dalam kurung A atau A. Contohnya yaitu dengan yang pertama yaitu B yang beranggotaan X. X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20 atau bisa disebut juga dengan B yang beranggotaan dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka kardinal dari himpunan B adalah 8. Himpunan terdiri dari banyak macam. Sepengetahuan saya itu terdapat 16 himpunan. Tetapi di sini saya akan menyimpulkan dengan 3 himpunan macam saja, yakni himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Yang pertama yaitu dengan himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek. Himpunan yang dibicarakan himpunan semesta disamakan dengan huruf S kapital. Contoh himpunan semesta, misalkan A yang beranggotaan dengan 3, 5, 7, 9. Maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S bagian dari bilangan ganjil, atau S bisa dibilang dengan bilangan asli, bilangan cacah, atau bilangan real. Tapi kita tidak menuliskan sebagian S yaitu dengan bilangan prima karena ada angka 9 yang termasuk bukan bilangan prima. Yang kedua yaitu dengan himpunan kosong. Himpunan kosong adalah ilustrasi himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota-anggota himpunan kosong. Sebagai contoh himpunan kosong misalkan B adalah himpunan yang bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Yang ketiga yaitu dengan himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga beranggotaan dengan B dan dinotasikan dengan A subhimpunan dari B atau B subhimpunan dari A. Contoh soal B yang beranggotaan dengan angka 1, 2,3 dan Q yaitu dengan beranggotaan dengan 1,2, 3,4, 5. Maka B subhimpunan dari Q atau Q subhimpunan dari B. Dan saya Lensi Imelva Oktavianti dengan NIM 2011-0107-000. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari Musyafa, yakni akan membahas tentang operasi pada himpunan. Baik, untuk yang pertama adalah irisan. Irisan dilambangkan dengan gambar U terbalik seperti ini. Nah, dibaca A irisan B. Berarti
adalah anggota yang ada di himpunan A juga ada di himpunan B. Maka dari itu dikatakan A irisan B. Dengan kata lain, ketika digambarkan dengan diagram Venn, tempatnya adalah di tengah-tengah. Jadi dia termasuk anggota di himpunan A, dia juga termasuk anggota di himpunan B. Baik, sebagai contohnya adalah ketika kita memiliki himpunan A yang beranggotakan P, O, T, R, E, Y, dan kita memiliki himpunan B yang beranggotakan T, A, P, dan E. Nah, ketika ditanyakan A irisan B, maka anggota yang ada di dalam himpunan A dan juga anggota yang ada di himpunan B yang sama itu huruf apa aja? Yakni adalah T, P, dan E. Nah, jika digambarkan dengan diagram Venn, nanti gambarnya akan seperti ini. Baik, untuk yang kedua ada gabungan, biasanya disimbolkan seperti huruf U. Ketika ada gabungan himpunan A dan B, maka dapat dituliskan A gabungan B itu merupakan X, di mana X itu merupakan elemen dari A atau X juga merupakan elemen dari B. Contohnya aja, ketika kita memiliki himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3, kemudian kita memiliki himpunan B yang beranggotakan A, B, C, dan D, maka gabungan dari A dan himpunan B itu adalah 1, 2, 3, A, B, C, dan D. Nah, jadi gabungan ini merupakan semua elemen yang ada di himpunan A dan juga semua elemen yang ada di himpunan B. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi pada himpunan selanjutnya, yakni komplement. Nah, komplement ini bisa dilambangkan dengan tanda petik 1 atau pangkat C. Nah, komplement dari himpunan A dapat dituliskan sebagai A tanda petik 1 atau A pangkat C. Adalah himpunan yang anggotanya masih dalam pembicaraan semesta, namun dia bukanlah anggota dari A itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita memiliki himpunan A yang beranggotakan 1, 2, dan 3, kemudian kita memiliki semesta pembicaraan yakni 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, maka A komplementnya adalah 4 dan 5. Kenapa? Karena 4 dan 5 ini bukan bagian dari A, namun masih dalam semesta pembicaraannya. Operasi pada himpunan selanjutnya adalah selisih dua himpunan. Secara definisi dapat kita katakan selisih dua himpunan A dan B itu sama dengan irisan A dengan B komplement. Contohnya aja ketika kita memiliki himpunan A yang berisikan anggotanya adalah dari abjad Latin A sampai dengan Z. Nah, kemudian kita memiliki himpunan B nih yang isinya adalah huruf-huruf vokal, yakni A, I, U, E, O. Nah, maka kita dapat mengetahui bahwa A selisih B ini merupakan semua huruf yang ada di abjad Latin dari A sampai Z kecuali dari abjad vokal itu sendiri. Baik, operasi pada himpunan yang terakhir adalah perkalian atau kartesian. Jika A dan B adalah himpunan, maka perkalian kartesian dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya itu adalah pasangan berurutan yang terbentuk dari komponen pertama himpunan A dan komponen kedua adalah himpunan B. Biasanya digambarkan dengan X, Y seperti itu. Nah, apabila kita contohkan, kita memiliki anggota himpunan A yakni elemennya 1, 2, dan 3. Kemudian kita memiliki himpunan B yang elemennya adalah 2 dan 4. Maka kita dapat mengatakan A kali B itu elemennya ada 1,2, kemudian 1,4, kemudian 2,2, selanjutnya 2,4, kemudian 3,2, kemudian 3,4. Jadi X, Y. Nah, digabungkan ya, makanya dikatakan sebagai pasangan berurutan seperti itu. Nah, jadi udah jelas ya dari penjelasan yang sudah saya berikan tadi bahwa kartesian ini merupakan pasangan berurutan X, Y. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa X, Y ini di dalam kartesian berbeda dengan Y, X. Nah, maka dari itu kita tidak dapat mengatakan bahwa A kali B itu sama dengan B kali A karena dia tidak bersifat kumulatif gitu, tidak bisa ditukar, tidak bisa dibalik gitu, karena antara X, Y itu tidak sama dengan Y, X gitu. Dengan syarat himpunan A dan himpunan B ini merupakan himpunan berhingga, bukan himpunan kosong ya. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya yakni hukum-hukum aljabar himpunan. Untuk yang pertama ada yang namanya hukum identitas. Hukum identitas yang pertama ada himpunan A gabungan himpunan kosong itu akan sama dengan himpunan A itu sendiri. Nah, kita buat
jika dan hanya jika A gabungan himpunan kosong subset dengan himpunan A dan A itu subset dengan A gabungan himpunan kosong, seperti itu ya. Nah, yang pertama caranya kita ambil sembarang X elemen A gabungan himpunan kosong. Berarti X ini kan merupakan elemen dari A dan juga X ini merupakan elemen dari himpunan kosong. Jadi kita bisa mendapatkan X elemen A ini sehingga A gabungan dari himpunan kosong itu bisa subset dengan A. Nah, itu terbukti yang pertama ya. Untuk yang kedua, kita ambil deh sembarang X elemen A yang berarti X elemen A atau X elemen himpunan kosong. Itu pernyataan tersebut dapat dibenarkan karena X ini kan merupakan elemen A yang mana bernilai benar, maka apapun nilai kebenaran dari X elemen himpunan kosong, benar atau salah, maka pernyataan tersebut tetap dianggap benar, seperti itu. Jika kita hubungkan dengan kata atau, berarti kan bisa pilih salah satu, seperti itu. Sehingga kita mendapatkan A itu subset dengan A gabungan himpunan kosong. Dari situlah maka terbukti bahwa hukum identitas yang pertama A gabungan himpunan kosong itu sama dengan himpunan A itu sendiri. Baik, untuk yang kedua kita akan buktikan hukum dominasi, yakni kita memiliki A irisan himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong. Maka jika dan hanya jika A irisan himpunan kosong akan subset dengan himpunan kosong dan himpunan kosong subset dengan A irisan himpunan kosong. Kita buktikan yang pertama dulu yang ini. Karena kita ketahui bahwa himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari A irisan himpunan kosong, maka kita ketahui bahwa X itu merupakan elemen dari A irisan himpunan kosong. Ini alasannya adalah subset. Dan karena subset ini mengakibatkan X ini bisa elemen A dan X ini juga merupakan elemen dari himpunan kosong. Sehingga karena mereka ini sama-sama dimiliki di himpunan A dan juga himpunan kosong, maka A ini akan subset dengan himpunan kosong. Jika kita sudah menemukan A ini subset dengan himpunan kosong, berarti pernyataan benar, yakni A irisan himpunan kosong akan subset dengan himpunan kosong. Kemudian untuk yang selanjutnya yang di sini kita tidak perlu membuktikan secara rinci lagi karena kita ketahui bahwasannya himpunan kosong itu kan merupakan himpunan bagian dari seluruh himpunan. Jadi himpunan kosong ini juga merupakan himpunan bagian atau subset dengan A irisan himpunan kosong, sehingga pernyataan dari A irisan himpunan kosong itu sama dengan himpunan kosong adalah terbukti. Untuk yang ketiga, kita akan bahas tentang hukum komplement. Kita akan buktikan bahwa ketika himpunan A digabung dengan A komplement akan menghasilkan semesta. Jika A komplement itu yang elemennya bukan anggota A dan merupakan anggota himpunan semesta, kemudian digabungkan dengan himpunan A itu sendiri, maka hasilnya akan himpunan semesta. Ya, contohnya aja kita memiliki himpunan A yang beranggotakan 1 dan 2, kemudian kita memiliki semestanya 1, 2, 3, dan 4. Maka A komplementnya kan adalah 3 dan 4 yang tidak ada di anggota A tapi ada di semesta. Nah, sehingga ketika himpunan A kita gabungkan dengan A komplement, nanti hasilnya adalah himpunan semesta itu sendiri, yakni 1, 2 yang merupakan anggota dari A dan 3 dan 4 merupakan anggota dari A komplement. Baik, untuk selanjutnya yang keempat adalah hukum idempoten. Nah, kita akan buktikan ketika himpunan A digabung dengan himpunan A, maka nanti akan menghasilkan himpunan itu sendiri atau himpunan A. Udah sangat jelas ya bahwa ketika himpunan A lalu digabung dengan himpunan itu sendiri, nantinya akan subset dengan himpunan A itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang hukum kumulatif atau bisa dipertukarkan. Kita akan buktikan bahwa A gabungan B itu akan sama dengan B gabungan A. Jika dan hanya jika kita memiliki A gabungan B itu subset dengan B gabungan A dan B gabungan A akan subset dengan A gabungan B. Nah, kita ambil sebarang tuh X elemen A gabungan B. Maka nanti kita akan dapatkan X elemen A atau X elemen B. Maka ketika kita udah mendapatkan hal itu, kita bisa menyatakan bahwa karena atau berarti bisa dibalikkan, berarti X elemen B atau X elemen A, yang berarti berakibat X itu merupakan elemen dari B gabungan A. Maka A gabungan B itu akan subset dengan B gabungan A. Sama halnya dengan yang tadi, kita ambil sebarang dari X elemen B gabungan A, maka berakibat X itu elemen B atau X itu elemen A, yang berarti bisa ditukar atau dibalik menjadi X elemen A atau X elemen B. Nah, nanti akan didapatkan X itu merupakan elemen dari A gabungan B. Oleh karenanya berakibat
B gabungan A itu akan subset dengan A gabungan B. Dari situlah maka terbukti bahwasannya A gabungan B itu akan sama dengan B gabungan A. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang hukum distributif. Pembuktian kali ini menggunakan diagram Venn agar lebih mudah. Kita misalkan A, B, dan C ini adalah himpunan. Kita buktikan bahwa A irisan dalam kurung B gabungan C akan sama dengan dalam kurung A irisan B gabungan dalam kurung A irisan C. Menggunakan diagram Venn kita udah bisa melihat dengan jelas bahwa kedua diagram Venn ini memberikan area arsiran yang sama. Pada intinya antara himpunan A, B, dan C ini, mohon maaf yang di bawah ini ada himpunan C ya harusnya. Nah, pada intinya arsir adalah lingkaran A dan B, kemudian arsiran antara lingkaran A dan C, sehingga menghasilkan arsiran yang sama dan berlaku sifat distributif tersebut. Kemudian juga ada hukum De Morgan dan hukum involusi yang bisa kita pahami sendiri lewat laporan yang sudah saya buat. Prinsip dualitas pada himpunan. Prinsip dualitas merupakan dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Jika ingin menukar gabungan dengan irisan dan semesta dengan himpunan kosong dalam setiap pernyataan tentang himpunan, maka pernyataan baru tersebut disebut dual dari pernyataan aslinya. Misalkan yaitu dengan semesta adalah pernyataan umum yang berkaitan dengan kesamaan dari dua ekspresi himpunan. Masing-masing ekspresi memungkinkan memuat salah satu lebih kemunculan himpunan seperti yaitu dengan A, B, dan seterusnya. Satu atau lebih kemunculan dari himpunan kosong dan semesta dan hanya operasi himpunan gabungan dan irisan. Dual dari S dilakukan yaitu dengan S kuadrat adalah himpunan yang diperoleh dari S dengan mengganti. Contohnya yaitu dengan Amerika Serikat yang berkemudi mobil di kiri depan, sedangkan di Indonesia yaitu berkemudi mobil di kanan depan. Peraturan yang ada seperti itu di Amerika Serikat yaitu dengan harus berjalan di kanan jalan. Pada yang kedua itu pada jalan yang berlajur banyak, lajur kiri untuk mendahului. Sedangkan yang ketiga itu bila lampu merah menyala, mobil belok kanan atau langsung, boleh langsung. Sedangkan yang di Indonesia yaitu mobil harus berjalan di sebelah kiri jalan. Pada jalan yang berlajur banyak lajur kanan atau untuk mendahului. Sedangkan yang ketiga yaitu bila lampu merah menyala, mobil belok kiri, boleh langsung. Prinsip dualitas sebagaimana dapat diperuntukkan pada kedua negara tersebut, sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat menjadi berlaku pula di Indonesia. Contoh soal dan penyelesaian. Sebuah kelas yang terdiri dari 40 peserta didik diperoleh data 30 peserta didik pernah berkunjung ke Ancol dan 25 peserta didik pernah berkunjung ke Taman Mini. Jika 10 anak tidak pernah berkunjung ke Ancol maupun Taman Mini, banyak anak yang pernah berkunjung ke dua tempat tersebut adalah A 5 peserta didik, B 10 peserta didik, C 15 peserta didik, dan D 25 peserta didik. Cara penyelesaiannya yaitu bisa diketahui dengan jumlah peserta didik dari nilai semua semesta sama dengan 40 atau semua siswa sama dengan 40, dan jumlah peserta didik yang berkunjung ke Ancol yaitu dengan nilai sama dengan 30 jumlah peserta didik yang berkunjung ke Taman Mini yaitu dengan nilai 25. Maka jumlah peserta didik tidak berkunjung keduanya yaitu dengan N dalam kurung A gabungan dari B tutup kurung pangkat C sama dengan 10. Ditanyakan yaitu banyak peserta didik yang berkunjung keduanya yaitu dengan nilai A irisan dari B. Jadi N tutup kurung sama dengan S ditambah N tutup kurung A irisan dari B sama dengan N tutup kurung dalam kurung A ditambah N dalam kurung B ditambah N dalam kurung A gabungan dari B pangkat C. Jadi nilainya yaitu 40 ditambah N
dalam kurung A irisan B sama dengan 30 tambah 25 tambah 10, maka 40 ditambah N dalam kurung yaitu A irisan dari B sama dengan 65. Jadi N dalam kurung A dalam kurung A N dalam kurung A irisan dari B sama dengan 65 dikurangi 40. Jadi nilainya yaitu N dalam kurung A irisan dari B sama dengan 25. Jadi banyak anak yang pernah berkunjung ke dua tempat tersebut adalah 25 peserta didik.